Teman-teman, kita kembali lagi di podcast. Terima kasih sudah klik video ini. Ya, sekarang sudah bulan Agustus, hampir di penghujung Agustus 2021 ya. Dan yang pasti apa saja sih yang sudah kita capai dari segi finansial ya untuk di tahun 2021 ini. Kalau kamu itu seorang pekerja atau juga memang pebisnis dan lain-lain, pasti pengen dong punya passive income yang kalau bisa dibilang kita tidak terlalu bekerja keras tapi memiliki penghasilan tambahan kayak gitu. Nah teman-teman, passive income ini bisa menjadi cara yang tepat biar kita itu mendapatkan aliran pemasukan tambahan. Jadi emang sih seiring dengan bertambahnya usia gitu, pastinya kita tuh pengen mencari cara untuk memenuhi segala kebutuhan dalam hidup, bener? Bener. Nah, jadi salah satu cara untuk memenuhi kehidupan selain dengan bekerja, kita juga bisa mulai mencoba untuk berinvestasi ya, untuk ngasilin penghasilan pasif atau passive income kayak gitu. Nah teman-teman, passive income ini adalah penghasilan yang diperoleh seseorang dengan melakukan aktivitas seminim mungkin tanpa berperan aktif di dalamnya. Jadi artinya kita bisa mendapatkan uang sampingan meskipun kita tetap atau sedang bekerja pada pekerjaan utama kita. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi teman-teman, penghasilan pasif ini bisa menjadi cara yang baik untuk membantu kita menghasilkan pundi-pundi uang terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sehingga kita bisa lebih banyak menabung untuk kehidupan di masa depan ya. Ya teman-teman, banyak cara sih yang bisa kita lakukan ya untuk passive income ini. Mungkin kalau kayak kita yang lagi sibuk bekerja juga di tempat kita bekerja, bisa coba cari-cari sesuatu yang bisa kita gunakan untuk penghasilan tambahan yang menjadi passive income kita. Salah satu cara untuk mendapatkan passive income, kita juga bisa berinvestasi saham. Jadi untuk menjadi pemegang saham di sebuah perusahaan, ini adalah cara yang tepat untuk bisa mendapatkan passive income gitu. Karena perusahaan ini akan membayar dividen tunai dari setiap keuntungan perusahaan. Nah teman-teman, dividen ini dibayarkan per saham. Dan kalau bisa dibilang sih, semakin banyak saham yang kamu miliki, semakin tinggi dividen yang kamu peroleh gitu. Atau kita juga bisa dapat penghasilan tambahan dari passive income melalui rumah sewa. Jadi salah satu pilihan untuk mendapatkan passive income yang selanjutnya yang bisa kita coba adalah dengan menyewakan ruang atau rumah kita ya untuk jangka waktu tertentu. Karena rumah ini menjadi salah satu instrumen dalam investasi sehingga bisa menjadi peluang untuk kita yang jarang berada di rumah. Atau kamu juga bisa cobain reksadana, karena reksadana ini biasanya menjadi alternatif pilihan untuk para pemula yang ingin berinvestasi. Kamu juga bisa memulai investasi di banyak fasilitas gitu. Dan reksadana ini bisa disebut sebagai uang tidur yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu yang sudah ditetapkan, baik 5 tahun hingga 10 tahun gitu ya, agar terhindar dari resiko penurunan harga. Nah ini yang pernah aku bahas juga di video sebelumnya. Mungkin kamu bisa cek dulu videonya bagaimana untuk investasi bagi pemula. Kita coba bahas lagi emas. Kamu bisa dapatkan ya let's say passive income lah dari emas. Karena keuntungan investasi emas ini berasal dari perubahan harga beli dan harga jual emas. Keuntungan yang kita dapat ini ya, kalau kita beli emas
pas ketika harga emas itu rendah dan menjualnya kembali pas harganya lebih tinggi gitu. Mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita jadikan passive income. Kalau untuk di Tembilahan sendiri, teman-teman, di kota aku ini banyak penduduk atau banyak masyarakat yang memiliki passive income juga dari kepemilikan kebun mereka. Mereka memiliki kebun kelapa sawit, kebun pinang, dan beberapa kebun buah-buahan yang lainnya. Dan ini sangat rutin memberikan passive income kepada mereka. Jadi teman-teman 3 sampai 4 bulan sekali, dan para pemilik kebun ini bisa mendapatkan passive income dari kepemilikan kebun mereka gitu. Mungkin kalau untuk kamu yang tinggal di luar kota yang memang benar-benar tidak memungkinkan lagi untuk investasi tanah atau kebun, ya bisa mencoba instrumen investasi yang lain yang sudah kita bahas di awal tadi.